Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung menggelar sosialisasi layanan perseroan perorangan kepada sejumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Lampung. Kegiatan diselenggarakan di Ballroom Radisson Hotel dari tanggal 10 hingga 12 November 2021. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung, Nur Ikhwan SHMH, mengatakan bila dasar hukum digelarnya sosialisasi perseroan perorangan, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Di mana kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana diskusi mengenai permasalahan-permasalahan perseroan perorangan, serta bertujuan untuk memberikan informasi, khususnya mengenai pendirian perseroan perorangan yang dipermudah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan sosialisasi layanan perseroan perorangan, layanan administrasi hukum umum tahun 2021 dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, perkenankan saya melaporkan kegiatan sosialisasi pada hari ini sebagai berikut. A. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Nomor 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, perubahan, pembubaran badan hukum perseroan terbatas, perseroan perorangan, daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung, nomor SPDIPA 013.02.408822/2021 tanggal 23 November 2020. Maksud dan tujuan sebagai sarana diskusi mengenai permasalahan perseroan perorangan. Sedangkan tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk memberi informasi khususnya mengenai pendirian perseroan perorangan, di mana sekarang sudah dimudahkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Waktu dan tempat kegiatan sosialisasi dilaksanakan hari Rabu sampai hari Jumat tanggal 10 sampai dengan 12 November 2021 bertempat di Hotel Radisson Bandar Lampung. Narasumber yang akan hadir pada kegiatan kali ini yang pertama adalah Bapak Santun Mas Pari Siregar, Direktur Perdata dari Dirjen AHU, Ibu Sri Yuliani, Direktur Teknologi Informasi dari Dirjen AHU. Beliau dalam perjalanan belum sampai ke tempat acara. Bapak Sudianto SHMM, SIMM, Kepala Bidang IPDS pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Bapak Aldi Setia Firmandi, SHMA dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung. Ibu Bunga Aulia, SHMM, Widaiswara Ahmadiyah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Bapak Suharman, Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis pada Bank Negara Indonesia Tanjung Karang. Peserta sosialisasi pada kali ini terdiri dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, dan Kota Provinsi Lampung, UMKM yang ada di wilayah Provinsi Lampung, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung, Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung,
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Lampung, Serikat Pekerja Transport Indonesia Lampung, Serikat Pekerja Rokok, Tembakau dan Makanan Minuman Lampung, Serikat Buruh Lampung, Federasi Buruh Seluruh Indonesia Lampung, dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Lampung. Totalnya berjumlah semuanya 100 orang, peserta semua yang berada di Lampung. Demikian beberapa hal yang bisa kami laporkan. Atas perkataan Bapak dari Bapak Kanwil, kami ucapkan terima kasih, dan kami mohon perkenan Bapak PLT Kanwil untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara PLT Kakanwil Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso SHMSI, mengatakan bila Presiden Joko Widodo saat dilantik untuk periode kedua telah menargetkan 5 hal untuk mengejar ketertinggalan, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi. Di mana kebijakan ekonomi sebagai leading sektor yang dapat diwujudkan dalam transformasi ekonomi. Di mana pemerintah berusaha agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, yakni dengan menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK dengan adanya pemangkasan atau revisi terhadap berbagai regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Saat ini kita tahu bahwa kondisi di negara kita dan negara-negara tetangga sedang dilanda wabah COVID-19, dan ada informasi yang kita dapat di beberapa media yang saya baca dan saya lihat bahwa gelombang ketiga, yang dibilang gelombang ketiga, masih akan dikhawatirkan hadir di Indonesia. Varian baru yang dari Inggris sudah di Malaysia beberapa waktu yang lalu dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan tidak masuk ke Indonesia. Ini, kalau teman-teman di wilayah Bapak Ibu semuanya, selalu saya kirimkan update data yang berkaitan dengan virus COVID-19. Dan mudah-mudahan di Lampung ini penyebarannya tidak meluas. Itu yang kami. Tadi malam kami juga, kemarin malam kami dari Kalimantan Timur, kami bertemu dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Beliau juga menyampaikan di Kalimantan Timur juga kondisinya sudah mulai naik lagi. Mudah-mudahan di Lampung tidak. Dan kita berharap kegiatan ini selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Tadi sudah di swab antigen, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah di swab semua dan hasilnya mudah-mudahan negatif semua. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat Presiden Republik Indonesia dilantik untuk periode kedua, beliau telah menargetkan 5 hal untuk mengejar berbagai ketinggalan negara kita dengan negara lain. Yang pertama adalah membangun sumber daya manusia, di mana SDM harus terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, walaupun ya boleh dikatakan saya kebetulan 3,5 tahun di Papua, Pak. Saya baru pindah ke Jakarta akhir tahun 2019. Kalau Bapak Ibu pernah dengar infrastruktur di jalan penghubung Papua yang menghubungkan dari Jayapura kemudian tembus Wamena, memang kondisinya sangat memprihatinkan, sangat ngeri. Dan mudah-mudahan jalan terbangun dengan baik. Dan isu yang paling aktual yang berkaitan dengan infrastruktur adalah yang saat ini setengah dipaksakan adalah kereta cepat.
kereta cepat dari Bandung sampai Jakarta. Ini menjadi isu aktual yang di akhir-akhir ini mungkin kalau Bapak Ibu lihat di media pasti akan. Tapi apapun kondisinya, apapun yang terjadi, pemerintah tetap akan melanjutkan pekerjaan itu supaya tidak mangkrak. Jangan sampai seperti kejadian yang lalu, Hambalang sampai sekarang ini sudah mengeluarkan uang triliunan, tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan regulasi. Kita tahu di beberapa waktu yang lalu ada banyak perda, banyak permen, banyak aturan yang tumpang tindih. Bahkan di tahun 2019-2020 ada ribuan aturan yang memang dipangkas. Beberapa waktu yang lalu kami juga diskusi dengan Kementerian Desa Tertinggal dengan Kementerian Dalam Negeri, di mana di Kementerian Dalam Negeri juga satu direktorat yang berkaitan dengan Dirjen Pemerintahan Desa. Ini juga memang agak bedanya tipis-tipis, tetapi mudah-mudahan teman-teman di sana bisa membedakan mana yang menjadi ranahnya dan mana menjadi fungsinya. Yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi. Kita tahu bahwa di pemerintahan Jokowi ini sekarang juga sedang ketat-ketatnya mengurangi birokrasi, bahkan akan dipangkas eselon 3 dan 4. Walaupun kami di Kementerian Hukum dan HAM agak khawatir, Pak, karena kita punya 855 satuan kerja di seluruh Indonesia. Dan dari 855 satuan kerja itu ada kurang lebih 575 satuan kerja yang dipimpin oleh eselon 3 dan eselon 4. Kalau itu dihapus, siapa yang bertanggung jawab? Kasatkernya. Kami kemarin diskusi dengan teman-teman di perhubungan. Di perhubungan itu sudah kepala terminal itu sudah menjadi JFT. Ini yang sekarang ini sedang terus didiskusikan oleh kawan-kawan di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian transformasi ekonomi, di mana Indonesia termasuk yang sangat luar biasa. Bahkan untuk pertama kali Indonesia menjadi presiden G20. Prestasi yang sangat luar biasa. Para pelaku dari UMK yang menjadi peserta sangat antusias mengikuti sosialisasi yang dibuka langsung oleh PLTK Kanwil Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso SHMSI, dengan ditandai pemukulan gong. Bapak dan Ibu sekalian. Menurut PLTK Kanwil Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso, bila target dari Kemenkumham Lampung, para peserta yang ikut dalam sosialisasi ini yang merupakan pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendaftarkan usahanya menjadi perseroan perorangan. Ya, kami sebetulnya target awalnya di tahun 2021 ini kita sudah mensosialisasikan perseroan perorangan ini di seluruh kabupaten kota yang ada di Lampung. Target kami. Ini kan peserta ini 100 orang ini dari seluruh kabupaten kota Pak Lampung ya. Jadi kita sosialisasikan ini, kita berharap dari mereka nanti juga bisa mensosialisasikan ke teman-teman mereka yang ada di wilayah. Karena memang perseroan perorangan ini kan baru di launching bulan lalu di Bali oleh Pak Menteri. Sehingga ini memang hal yang baru juga di kami di Kementerian Hukum dan HAM. Ini merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab pemerintah terhadap usaha mikro dan menengah. Mikro dan kecil. Karena kita tahu semuanya bahwa di Undang-Undang 11 tahun 2020 ini menjadi jawaban dari tantangan untuk usaha mikro dan kecil. Pak, untuk materi sendiri Pak, agar mereka lebih paham bagaimana proses pendaftaran, kita memang siapkan ya Pak ya? Ya, besok disiapkan, semua disiapkan. Jadi hari ini yang hadir di dalam perjalanan itu Direktur Perdata dengan Direktur Teknologi Informasi dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dan ini juga sudah ada teman-teman dari AHU. Kemudian ada beberapa narasumber yang dari luar juga, tidak hanya dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ada narasumber dari dari
statistik juga Pak ya, dari statistik dari BNI. Nanti bagaimana BNI akan menjelaskan bagaimana ketika nanti akan butuh modal. Jadi teman-teman yang punya usaha perseroan perorangan ini, BNI yang akan membantu. Karena waktu launching itu juga hadir dari BNI dan dari Mandiri. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung, Nur Ikhwan SHMH, mengatakan bila peserta dari kegiatan ini adalah perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, Dinas Kabupaten Kota di Provinsi Lampung, serta perwakilan UMK yang ada di wilayah Provinsi Lampung, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, Serikat Pekerja Transport Indonesia Lampung, Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman Lampung, Serikat Buruh Lampung, Federasi Buruh Seluruh Indonesia Lampung, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Lampung, dan perwakilan Kemenkumham Lampung yang total berjumlah 100 orang. Dirinya berharap para peserta mengerti dan memahami manfaat dari pendaftarkan diri usahanya menjadi perseroan perorangan. Ya, pesertanya ini seluruhnya dari Lampung ya. Ada yang dari mana? Jelas dari kantor wilayah hukum dan HAM, dari Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Penanaman Modal, dan Serikat Pekerja yang ada di Lampung. Target dari kegiatan ini sendiri Pak terkait untuk terbentuknya perseroan daripada usaha mikro dan kecil sendiri. Jadi begini, cara ini kan sudah adanya permen yang baru terkait dengan PP, perseroan perorangan, di mana sekarang ini seluruh kementerian harus mendorong dan mensosialisasikan supaya UMK, usaha mikro kecil, mendaftarkan sebagai perseroan perorangan. Jadi seluruh UMK yang di Indonesia mendaftarkan perseroan perorangan. Karena kenapa? Pendaftarannya sangat mudah. Ya, cukup klik di online www.ahu.go.id dan PNBP-nya pun murah, Rp50.000 saja. Insya Allah setelah kegiatan ini akan lebih banyak yang daftar perseroan perorangan. Itu target saya. Dalam sosialisasi ini sebagai pemateri, Direktur Perdata Dijen Administrasi Hukum Umum atau AHU, Santun Mas Pari Siregar SHMH. Kemudian Direktur Teknologi Informasi Dijen AHU, Sri Yuliani SHMH, JFT Madya Koordinator Fungsi IPDS BPS Lampung, Sudianto. Lalu Kasih Dinas Penanaman Modal dan PTSP Lampung, Aldi Setia Firnandi. Widya Suara Dinas Koperasi UMKM Lampung, Bunga Aulia, dan perwakilan dari BNI 46, Suharman. Termasuk masukan dari perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kabupaten se-Provinsi Lampung. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi itu penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi memang dengan adanya perizinan berusaha berbasis risiko ini, maka dibentuklah suatu platform yang kita kenal dengan OSS RBA. Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, NSPK perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS itu merupakan acuan tunda bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan serta pemerintah daerah wajib menggunakan sistem OSS dalam pelayanan perizinan. Selain menggunakan OSS, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan suatu sistem pendukung dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha, seperti itu pemenuhan persyaratan atau pembayaran retribusi daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Di sini memang dapat kita ambil kesimpulan bahwa penggunaan OSS itu diwajibkan dan sudah tidak bisa ditawar lagi. Jadi memang perizinan berusaha itu harus dilayani melalui OSS. Nah, berikut adalah kesiapan daerah dalam mengimplementasikan OSS RBA. Dalam kesiapan mengimplementasikan OSS itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kesiapan dari sarana prasarana. Sarana di sini maksudnya adalah kesiapan dari sistem OSS itu sendiri. Nah,
sebagai informasi memang sampai dengan hari ini sistem OSS itu masih terus dilakukan pengembangan. Jadi belum 100% optimal. Masih banyak sekali kendala-kendala yang ditemui, baik itu dari sudut pandang pelaku usaha atau pemohon perizinan dan juga dari BPPTSP sebagai penggunanya. Oke, ini saya sampaikan sedikit permasalahan yang paling sering dikeluhkan oleh atau diminta untuk di-sharing sama oleh para pelaku UMK adalah pertama tentang saat ini kurang kondusifnya iklim usaha karena dampak pandemi COVID. Itu yang pertama. Dari sekian banyak ini yang pertama. Kemudian lagi yang paling sering disampaikan adalah masalah tentang permodalan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, permodalan. Setelah permodalan, masalah lainnya adalah pemasaran. Ya, Bapak Ibu ya. Setelah pemasaran, masalah lainnya adalah tentang perizinan. Nah, masalah-masalah itu selalu menjadi PR kami Dinas Koperasi dan UKM. Bagaimana sih caranya biar kita bisa membantu membina, membantu membimbing agar masalah itu step by step bisa terselesaikan. Ada modal, nggak ada pasar, juga nggak jalan gitu usaha. Ada pasar mau mengembangkannya, tapi perizinannya nggak oke, juga nggak jalan. Kurang bisa berkembang. Ini memang benar, mungkin salah satu terobosan yang luar biasa Pak ya, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM dalam untuk mengakses atau memberikan undang-undang perizinan baru ke perseroan sehingga pelaku usaha mikro, usaha kecil itu semakin mudah untuk mendapatkan izin usaha. Jadi izin usaha ini yang nantinya digunakan ke dunia perbankan. Nah, saya tertarik kalau bicara masalah modal. Tadi Pak Moderator menyebutkan modal. Jadi sebenarnya kalau kita di pelaku usaha atau dunia usaha itu modal utama itu adalah kemampuan kita entrepreneurnya. Nah itu modal utama. Jadi kemampuan entrepreneurnya, modal dia berusaha ya dalam usaha yang dijalankan itu yang mudah utama sekali. Kalau di bank itu pertamanya kita adalah istilahnya screening performance. Para peserta dari pelaku UMK diberi kesempatan untuk bertanya dalam sesi tanya jawab yang tampak antusias dengan kegiatan ini. Belum disahkan di Kementerian Hukum dan HAM berarti belum mempunyai suatu keputusan, jadi belum kekuatan hukumnya belum ada, sehingga di situ kan tata cara pendirian pembuatan itu ada waktunya, berapa hari akte harus dilaporkan, berapa hari akte ini expire. Jadi kalau kurang dari tahun 2000 berarti udah berapa tahun, padahal itu cuma 60 hari harus akte itu dilaporkan. Jadi ibu harus melakukan pendirian baru, Bu. Pendirian baru diakses ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan sebagai karena ini yayasan, Bu ya. Yayasan tentunya ntar ada yayasan sendiri yang akan aturan-aturannya di yayasan. Yang jelas itu harus melakukan pendirian baru dengan akte yang baru juga. Akan sangat membantu BPS jika di kemudian hari ya nanti banyak masukan-masukan, kegiatan-kegiatan baru, mungkin banyak masukan dari Kementerian Hukum dan HAM, mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita cakup dalam 5 tahun ke depan untuk perbaikan kode dan sebagainya. Kemudian mudah-mudahan nanti sistem yang ada ke depan akan lebih mudah,
lebih gampang digunakan dan akan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian mohon saran dan masukan untuk keterkaitan dengan aplikasi-aplikasi pembantu untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian terkait KBLI, terutama yang berbasis Android. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa download, akses, kemudian bisa memberi masukan kepada BPS. Terima kasih. Nama aplikasinya apa Pak? Sibaku. Sibaku. Ya, sistem. Mungkin boleh diketikkan di depan? Itu ada di materi saya. Di materi, oke. Iya, di materi saya ada. Oke, Bapak Ibu. Atau KBLI 2020 kata kuncinya nanti ada Keywordnya KBLI 2020. Oke, baik. Itu terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ina, terima kasih para peserta yang sudah sangat-sangat aktif. Terima kasih segala masukannya dan pertanyaannya bisa membangun dan memperluas beserta memperdalam kebijakan yang ada di pusat akan kami tampung dari hasil kegiatan ini untuk percepatan, kemudahan dan pembinaan dari UKM sendiri. Aplikasi yang dibangun oleh Aktif Online dalam arti keseluruhan adalah untuk memudahkan pemohon. Dari hasil aplikasi itu, data yang dihasilkan yang tersimpan di DB-nya AHU akan digunakan terhadap layanan KL lain bagi hak dan kewajiban para peserta, khususnya pemohon, dan tentunya bagi KL di bawah dinas PTSP maupun koperasi pun akan dapat digunakan. Sebenarnya kita semua berperan aktif dalam meningkatkan dan menjaga perekonomian secara nasional. Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Sri Yuliani SHMH menjelaskan banyak keistimewaan dengan pendaftaran perseroan perorangan. Dirinya mengatakan bila aplikasi perseroan perorangan ini sudah dibangun sejak awal tahun, tepatnya di bulan Maret dengan berkoordinasi intens, khususnya dengan Direktorat Perdata sebagai pengampu kebijakan perseroan perorangan dan senantiasa meminta dan mendapat arahan dari Dirjen serta melakukan koordinasi dengan BKPM, DJP, dan Dukcapil karena sejak lama sudah terintegrasi terutama terkait online single submission sehingga legalitas dan perizinan terimplementasi dengan baik. Aplikasi perseroan perorangan ini dimulai dibangun tuh dari awal tahun, tepatnya di sekitar bulan Maret karena harus melalui pengadaan berjas ya. Tentu kami intens berkoordinasi khususnya terutama adalah dari Direktorat Perdata sebagai pengampu kebijakan dari perseroan perorangan dan senantiasa meminta dan mendapat arahan dari Pak Dirjen Administrasi Hukum Umum Pak Cahyo. Kami berkoordinasi juga dengan BKPM, dengan DJP, dengan Dukcapil, di mana memang kita sudah terintegrasi sudah sejak lama dengan terutama OSS dan DJP. Sehingganya implementasi dari perseroan perorangan ini antara legalitas dan perizinan akan terimplementasi dengan baik. Harapan kami, seperti yang kami sampaikan dalam paparan di kegiatan sosialisasi, dapat menopang kegiatan-kegiatan UKM untuk dia naik kelas menjadi pelaku usaha yang lebih berkualitas. Jadi dari sisi pembiayaan maupun pasokan pemasaran akan lebih mudah ketika dia sudah berstatus badan hukum. Dari akses pembiayaan dan pembinaan juga tentu dengan basis data Satu Data Indonesia, dengan dia mendaftar secara online itu akan lebih keakuratan datanya akan lebih dapat dimanfaatkan guna paten. Sementara pihak perbankan dari BNI 46 menyatakan bila BNI memberikan kemudahan bantuan dalam upaya mendorong tumbuhnya perekonomian dari sektor usaha kecil dan mikro yang ingin menjadi perseroan perorangan. Kegiatan ini ditutup dan mendapat apresiasi para UMK di Provinsi Lampung untuk mendaftarkan diri menjadi perseroan perorangan. Jeffrey Ardi, David Sihotang, Radar TV melaporkan.